ciri Yahudi. Pertama tuh, penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Innana dhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Demikian ya teman-teman, sama-sama kita saksikan ceramah atau pidato dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang isinya sangat mengesankan dan mengagumkan, dan juga beliau menyampaikan dengan sangat tegas dan berani sekali, dimana memang apa yang disampaikan oleh beliau itu memang sesuai dengan karakteristik orang-orang Yahudi yang dijelaskan di dalam literatur sejarah Islam, di mana mereka itu memang kelompok orang-orang yang rakus, pemalas, dan juga suka memperdaya orang, suka menipu orang, suka menghasut orang, mengadu domba orang hanya untuk demi kepentingan pribadinya. Akan tetapi keberanian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam beberapa pidato-pidatonya, baik yang barusan kita tonton maupun yang sebelum-sebelumnya, itu sebenarnya hanya untuk memancing saja, memancing agar supaya tantangan diskusi ilmiah beliau ini betul-betul direspon oleh MDRA, oleh para habaib yang memang keilmuannya di bidang nasab itu kredibel gitu loh, diakui gitu loh. Nah, tapi selama ini kan tidak ada orang-orang yang dikenal dengan kealimannya, kealamahannya, ya, keberaniannya gitu kan, kemudian keluasan pemahaman ilmunya. Sampai detik ini tuh tidak ada yang berani menanggapi tantangan diskusi ilmiah bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Justru malah yang datang itu menyambut tantangan Kiai Imad itu ya orang-orang yang tidak punya kredibilitas di bidang ilmu nasab. Seperti yang sudah-sudah ya, yang kita lihat seperti Umar Segap, Mahdi bin Yahya, ya, Bahar bin Semit. Nah, itu kan dari cara bicaranya saja, ya kan, kemudian narasi-narasi yang dibangun ketika dia memberikan argumen bantahan kepada Kiai Imad dan orang-orang yang pro kepada Kiai Imad, itu bisa ketahuan kadar keilmuannya sampai di mana gitu loh, kedalaman kefahamannya itu seberapa, itu semuanya sudah ketahuan gitu loh. Ya, sekelas ketua MDRA saja ya, Habib Taufik Segaf saja itu yang selama ini dikenal sebagai sosok yang alim alamah, bahkan ada yang mengatakan beliau itu adalah seorang wali, tidak berani
menanggapi tantangan diskusi ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Termasuk Habib Rizik sendiri, mana dulu kan terkesan kalau beliau itu di medan panggung itu kan kayaknya pemberani gitu kan ya. Kemudian orasi-orasinya itu menggelegar gitu kan. Nah, seakan-akan kita melihat beliau itu memang betul-betul orang yang menguasai semua disiplin keilmuan. Tapi saat ini ketika Kiai Imad menantang untuk diskusi ilmiah di bidang nasab, tidak satupun mereka itu yang kita kenal selama ini sebagai seorang yang pemberani, yang orator ulung, dan juga yang kita kenal sebagai orang yang menguasai segala disiplin ilmu, tidak satupun yang muncul untuk menanggapi tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, jadi ini yang dimaksud Kiai Imad, ya, mengumpamakan mereka itu seperti orang-orang Yahudi gitu loh. Dimana orang-orang Yahudi itu ketika betul-betul diajak untuk berperang nggak berani. Tapi ketika masa tenang, masa damai gitu kan, mereka tampil seakan-akan membakar semangat masyarakat itu untuk menjadi pejuang, untuk menjadi pemberani di masa-masa tenang. Tapi ketika betul-betul terjadi peperangan, nggak ada, pada ngumpet semua. Ya sama seperti sekarang ini ya. Ketika dulu para ulama itu adem ayem ngajar santrinya di pondok ya kan, berdakwah gitu kan, mereka caci maki, nantang-nantang gitu. Seakan-akan semua ulama itu di Indonesia ini selain kelompoknya Ba'alwi itu nggak ada yang ilmunya mengungguli Ba'alwi, kan begitu kesannya. Nah sekarang ketika muncul Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani memberanikan diri untuk mengajak debat mereka, nggak satu pun dari mereka itu kelihatan batang hidungnya di ruang perdebatan atau ruang diskusi. Nah ini mungkin Allah sedang membuktikan kredibilitas dan kapasitas mereka, itu loh. Yang didatangkan malah orang-orang yang dagelan-dagelan seperti itu, gitu loh. Padahal rakyat itu, umat ini menunggu gitu loh. Bagaimana ini kebenarannya? Apakah habaib itu betul-betul sanad silsilahnya itu mu'tamad, berintisab kepada Kanjeng Nabi, atau seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, meragukan, bahkan lemah, bahkan tidak hanya sekedar lemah tapi jiddan, sangat lemah sekali, rapuh gitu loh. Nah harusnya mereka itu membantah kalau memang sahih gitu loh. Ya, jangan kayak Nusron ngomongnya kayak gitu, ya toh. Kemudian Ustaz Idrus Romli ngomongnya kayak gitu, Buya Yahya kayak begitu, kan dipatahkan semua itu, ya toh. Artinya apa? Sekelas Buya Yahya, Idrus Romli, ya toh. Nah, kalau Nusron mah nggak masuk hitungan itu kan, karena tidak terkenal sebagai seorang ilmuwan itu politisi yang ngecaprak gitu loh. Nah kayak Buya Yahya, Idrus Romli itu, kalau memang dia ingin membela, jawab tantangannya Kiai Imad itu, kan tidak berani semua kan. Nah kenapa? Karena itu membuktikan bahwasanya riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu betul-betul sesuai dengan kaidah ilmu nasab yang tercantum di dalam kitab-kitab para ulama pakar nasab. Nggak sembarangan gitu loh. Itu riset ilmiahnya itu sudah diuji secara akademik di kampus-kampus itu. Ya sampai kira main-main. Sampai detik ini pun Umar Segaf itu yang katanya punya karya nggak terbantahkan oleh Kiai Imad, mana gitu loh. Jangan-jangan sebelum Kiai Imad itu menanggapi, nah kayak kami ini orang yang mengikuti diskusi ini sudah bisa membantah karya ilmiahnya Umar Segaf gitu loh. Kenapa? Saya yakin betul gitu loh, karena kelihatan dari cara bicaranya ya toh, terus narasi-narasi yang dibangun untuk membantah Kiai Imad dan orang-orang yang pro dengan Kiai Imad, itu semuanya itu receh-receh semua gitu loh ya. Nah jadi tetap teman-teman ya, kita kawal ajakan diskusi ilmiah tentang ilmu nasab ini jangan sampai redup ya kan. Nah karena apa? Karena kita lihat
kayaknya mereka-mereka ini ya sedang bermanuver gitu loh. Bermanuvernya bagaimana? Sembunyi di belakang jubah ulama ini, berlindung di belakang kebesaran dan kewibawaan ulama ini, nggak berani menghadapi sendiri. Nah, buktinya bawa Syekhona Holil, bawa Kiai Hashim Asy'ari. Ngapain kamu? Bukankah Sayyidina Ali itu berkata, laisal fata man yakula abi, walakinnal fata ayyakula ha anadha. Laki-laki sejati itu nggak mengandalkan orang lain, nggak mengandalkan orang tuanya, apalagi orang lain gitu loh. Tapi mengandalkan apa? Nih, diri saya. Buktikan. Kalau memang nasab kamu sahih itu buktikan gitu loh. Bahkan Kiai Ahmad sampai mengatakan itu, coba dirunut tuh dari mulai Ubaidillah sampai nama kamu. Semua para Habib Indonesia tuh. Ada nggak orang-orang di antara leluhur kamu itu yang mati di medan perang membela agama? Mati di medan perang membela perjuangan bangsa Indonesia. Saya jamin gak ada sama sekali. Itu tantangan Kiai Ahmad loh. Kalau kamu ndak jawab itu, malu loh kamu. Selama ini kamu mengaku darah pejuang. Gimana gitu loh. Ya kan? Nah, begitulah teman-teman ya. Semakin hari kita semakin melihat tuh kapasitas mereka, kredibilitas mereka. Ya hanya seperti itu saja ya. Tapi ya mohon maaf nih kalau bahasa saya seperti ini. Karena apa? Karena saya kecewa betul itu, terutama tentang Umar Segaf itu ya. Kecewa betul saya itu. Saya sudah menunggu tuh, sudah difasilitasi, sudah ini, alasannya banyak sekali. Aduh ya Allah. Ya kira-kira demikianlah teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.